baru datang di airport. Come on, let's accompany Indonesia to step onto the field. Show your spirit, Indonesian supporters. Let's guard the Garuda with all our hearts. It's time to stand together, protecting every step of the Indonesian national team's struggle on the battlefield. This isn't just a match, it's a national calling. Tanah yang tercinta, warisan jiwa merdeka, langit biru, lautan. King Abdullah Sport City Jeddah malam ini bukan hanya menjadi arena duel kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 antara Indonesia melawan Irak. Lebih dari itu, Stadion Megah ini bertransformasi menjadi panggung perlawanan emosional dan demonstrasi dukungan yang melampaui batas geografis. Setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi yang diwarnai drama di luar lapangan, Timnas Garuda kini menghadapi Irak dalam misi yang tak bisa ditawar. Menang atau tamat. Kekalahan perdana tersebut yang disinyalir ternodai oleh isu perlakuan yang kurang elok terhadap supporter merah putih justru memicu resonansi global. Alih-alih meredup, semangat nasionalisme Indonesia justru menyala, didukung oleh gelombang solidaritas yang mengejutkan. Data terbaru PSSI menyebutkan jumlah pendukung Indonesia diperkirakan mencapai 10.000, jauh melampaui alokasi tiket awal dan mengungguli pendukung Singa Mesopotamia Irak yang hanya sekitar 2.000. Kehadiran diaspora Indonesia dan warga negara asing, WNA yang turut serta, yang oleh publik dijuluki bule pecinta Garuda, membuktikan bahwa pertarungan ini telah menjadi perhatian dunia. Ini bukan lagi hanya tentang 11 pemain di lapangan, ungkap Sumarji, PSSI, pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Tetapi ini tentang puluhan juta hati yang menolak menyerah, didukung oleh ribuan orang dari berbagai negara yang menginginkan fair play. Pelatih menyadari betul tekanan luar biasa yang ada di pundak anak asuhnya. Namun, alih-alih meredam, juru taktik asal Belanda ini justru menyuntikkan motivasi berapi-api dengan kalimat singkat namun penuh daya. Kita tidak datang ke sini untuk sekadar bermain, kita datang untuk menulis sejarah. Kalimat ini seolah menegaskan bahwa pertandingan di King Abdullah Sport City Stadium bukan sekadar 90 menit perebutan bola, melainkan panggung bagi para punggawa merah putih untuk mengukir capaian tertinggi, racikan keseimbangan dan senjata rahasia dari sayap. Dalam sesi latihan terakhir, Kluivert terlihat fokus pada detail, terutama dalam mencari keseimbangan sempurna antara disiplin pertahanan dan ledakan serangan cepat. Formasi yang disiapkan tampaknya akan memaksimalkan kecepatan dari sisi lapangan, memanfaatkan pemain-pemain muda yang siap berlari. Kombinasi antara Ole Romeni di lini depan yang dikenal dengan pergerakan cerdasnya dan kekuatan bertahan sekaligus menyerang dari bek sayap seperti Calvin Verdong diyakini menjadi kunci utama untuk merobohkan tembok pertahanan Irak. Kedua pemain ini dilaporkan telah kembali bugar sepenuhnya dan siap tempur sejak menit pertama, memberikan opsi segar bagi skema Kluivert. Namun, strategi di atas lapangan saja tidak cukup. Dalam laga sepenting ini, faktor X selalu datang dari luar lapangan, dari barisan supporter yang tak pernah lelah bersuara. Kehadiran dan dukungan penuh dari pemain ke-12 di tribun dipercaya akan memberikan energi ekstra, mengubah tekanan menjadi semangat juang tak terbatas. Pertandingan melawan Irak adalah momen krusial. Ini bukan hanya tentang taktik atau skill individu, tapi tentang nyali, mental baja, dan tekad kolektif untuk membuktikan bahwa Garuda memang pantas terbang tinggi. Saat peluit dibunyikan, satu-satunya fokus adalah menjalankan misi tak bisa ditawar, raih 3 poin atau pulang dengan penyesalan. Which country's fans are the most rabid about speed?
Indonesia. Really? I mean, that's the country where I gained a Suntikan speed dari Amerika untuk Garuda, euforia supporter Indonesia, bikin bintang dunia terpana, CR7 diajak neribun bareng. Sebuah fenomena tak biasa sedang menghangatkan jagat sepak bola Indonesia. Bukan dari gol atau assist dramatis di lapangan, melainkan dari dukungan luar biasa para supporter yang kini mendapat sorotan tajam dari kancah internasional, bahkan sampai ke telinga bintang YouTube global, iShowSpeed. Konten-konten yang menampilkan passion gila-gilaan penggemar Garuda telah bertransformasi menjadi suntikan moral yang luar biasa, mengubah atmosfer sepak bola nasional dari sekadar tontonan menjadi magnet global. iShowSpeed, streamer Amerika Serikat yang dikenal dengan energi meledak-ledak dan kecintaannya pada Cristiano Ronaldo, dikabarkan telah beraksi. Sumber terdekat menyebutkan bahwa Speed sudah menjalin komunikasi dengan sang idola, Cristiano Ronaldo, CR7. Bukan sekadar sapaan, Speed berharap bisa mewujudkan skenario epik, duduk di tribun bersama CR7 untuk menyaksikan kemeriahan supporter Indonesia mendukung timnas mereka. Bayangkan, duo megastar dengan passion berbeda, satu di dunia streaming dan satu di lapangan hijau, bersatu di tengah lautan jersey merah putih. Sebelum kabar ajakan tribun ini mencuat, iShowSpeed memang sudah terlanjur jatuh hati dengan Indonesia. Dalam wawancara di Amerika Serikat, ia melayangkan pujian setinggi langit untuk masyarakat Indonesia. Speed bahkan menyampaikan bahwa pemain bintang dunia harus melihat langsung supporter dari negara yang gila bola ini, namun ironisnya tak pernah menjadi bagian dari ajang Piala Dunia. Sebuah pengakuan jujur yang menohok. Dengan segala dinamika ini, kehadiran iShowSpeed dan potensinya menarik CR7 jelas membawa dimensi baru. Ini bukan lagi sekadar dukungan lokal. Ini adalah pengakuan internasional bahwa energi supporter Indonesia adalah komoditas global yang patut disaksikan. Drama di Stadion King Abdullah, Jeddah ternyata nggak cuma soal bola. Belakangan, dunia maya diramaikan dengan kabar miring soal manajemen stadion yang bikin sejumlah supporter, termasuk gadis-gadis Arab yang lagi viral, kecewa berat. Mereka curhat habis-habisan di media sosial soal pengalaman ribet, bahkan kesulitan masuk saat mau mendukung tim kesayangan. Kontras banget sama semangat mereka yang udah jauh-jauh datang. Kabar kekecewaan ini jadi viral di media sosial Timur Tengah. Bayangin, perjuangan mereka dari perjalanan menuju stadion udah diabadikan, kelihatan banget excitednya, malah disambut servis yang kurang oke. Duh, bikin kesel nggak sih? Tapi, nggak semua cerita dari sana bernada pahit, guys. Di tengah keriuhan malam pertandingan Timnas Indonesia versus Irak, muncul sosok gadis Arab yang bikin konten super greget. Gadis ini, yang juga viral, terang-terangan bikin ajakan untuk mendukung Indonesia. Nggak cuma sekadar support biasa, ia bahkan menekankan bahwa tindakan yang bikin citra negara Arab jadi jelek, seperti insiden kekecewaan supporter sebelumnya, cuma dilakukan oleh segelintir orang. Intinya, dia mau bilang, kami yang baik-baik, yang support penuh juga banyak. Aksinya ini seolah jadi penyejuk di tengah berita yang kurang enak. Dengan semangat 45, dia mengajak semua orang buat jadi bagian dari perjuangan Timnas Garuda. Kontennya ini langsung jadi perhatian, menunjukkan bahwa dukungan buat Indonesia itu datang dari mana-mana, bahkan dari hati para gadis Arab yang peduli dan pengen image negaranya tetap positif. Di saat para pemain berjuang habis-habisan di lapangan, dukungan dari luar lapangan juga nggak kalah membara. Apalagi ada gadis Arab yang bikin konten ajakan dukung timnas, bener-bener jadi booster semangat ekstra. Bukti kalau sepak bola tuh nggak kenal batas, bisa nyatuin hati dari negara dan budaya manapun. Buat para pecinta bola di tanah air, siap-siap kopi dan camilan. Soalnya, duel Timnas Garuda versus Singa Mesopotamia bakal digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Sabtu malam waktu lokal. Tapi buat kita di Indonesia, kick-off-nya minggu dini hari jam 2.30 WIB. Ini bukan cuma pertandingan biasa, bro. Ini pertaruhan harga diri dan kebanggaan bangsa. Irak emang kuat, tapi Garuda nggak bakal mundur. Saatnya Indonesia berstamina-mina, kepakkan sayap meraih juara, berstamina-mina full.
let's accompany Indonesia to step onto the field. Show your spirit, Indonesian supporters. Let's guard the Garuda with all our hearts. It's time to stand together, protecting every step of the Indonesian national team's struggle on the battlefield. This isn't just a match, it's a national calling. Dari yang terbaik terpilih, madulah Garuda sudah hidungmu, suara rakyat Indonesia menggema lantang. Ada doa, ada juang.